Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua ya. Alhamdulillah di sore hari ini kita dalam kondisi sehat walafiat ya, sehingga bisa masih mengikuti. Ini akan saya buat seringkas mungkin. Yang penting Anda sudah bisa memahaminya ya, gitu. Oke. Nah, Ibu share dulu ya. Ya. Baik, yang akan Ibu jelaskan ini, ngomong-ngomong nama Ibu udah tahu belum ya? Karena sudah ya rasanya ya, udah pernah masuk nggak Bu Nelly ke kelas Anda? Izin Ya, Ibu belum. Belum ya, baik. Nama Ibu Nelly Ardes, ya saya kebetulan Ketua Departemen Keperawatan Medikal Bedah ya. Nah, kebetulan saya saat ini ditugaskan oleh Ibu Putu untuk menjadi PJMK dari keperawatan medikal bedah dan praktek klinik keperawatan medikal bedah ya. Tapi praktek kliniknya masih, kalau praktek klinik kita masih bulan Oktober ya gitu. Jadi agak nyantai. Kalau ini kita bulan September akhir sudah harus selesai ya. Jadi itu tolong dipahami. Baik program studinya keperawatan, program studi pendidikan profesi nurse, program profesi, nama mata kuliahnya keperawatan medikal bedah 1 ya. Kemudian kodenya ini untuk si pen tolong diperhatikan NS 4.04 ya. Kemudian diletakkan di semester ketiga tahun akademik 2023 ya. Nggak kerasa kan, tahunnya kita udah menginjak tahun ini, dan tahun 2022 ini udah mau selesai lagi ya. Nah, kemudian bobot SKS kita 4 SKS. Jadi tolong diperhatikan, kalau Anda hanya dapat C itu udah jelas nggak lulus. Kalau B aja pas-pasan, karena nanti dibaginya jadi nilainya cuma 3 doang ya gitu. Jadi tolong diperhatikan, ngumpulin nilainya secara bertahap. Setiap habis ada perkuliahan atau presentasi, tolong dipahami banget. Karena KMB itu di ujian kompetensi nasional itu jumlahnya 65% ya. Nah, kalau misalnya kamu bisa jawab KMB semua aja udah lulus itu. Ya gitu. Jadi belum jawab anak, belum jawab komunitas, jiwa ya. Gitu, seperti itu gambarannya. Jadi bukan wah Bu Nelly banggakan ini, tidak. Kamu prakteknya juga di komunitas, praktek keperawatan KMB, cuman tatanan di rumah ya gitu. Tatanannya di rumah, misalnya kemudian tatanannya di puskesmas misalnya gitu. Tapi prakteknya sama, keperawatan KMB, ngasih obat ya gitu. Jadi seperti itu gambarannya. Kemudian merawat pasien stroke misalnya. Nah, ilmunya kan didapatnya di keperawatan medikal bedah. Jadi keperawatan medikal bedah itu bisa dilaksanakan di tatanan puskesmas, klinik, dan masyarakat ya gitu. Nah, kemudian untuk prakteknya 1 SKS dan bobotnya 60% itu teori ya. Jadi kalau nilai kamu teorinya pas-pasan, udah bisa dibayangkan itu akan mendapat hasilnya dibaginya, jumlah pembaginya coba ya lebih besar daripada yang akan didapatkan ya. Pembaginya besar, pasti nilainya akan kecil ya. Nah, kemudian 1 SKSP, nah ini itu sama dengan hitungan jamnya 1 kali 170 menit kali 16 minggu. Jadi nanti kita pas praktek itu jangan ada yang mengeluh, wah pulangnya sore, justru bagaimana kamu bisa menguasai, karena ini merupakan salah satu tongkat Anda nanti di dalam Anda mengabdikan diri di rumah sakit, di puskesmas, dan di perawatan kesehatan masyarakat di rumah misalnya. Itu adalah prakteknya praktek keperawatan KMB. Nah, ini baru KMB 1, nanti besok ada KMB 2, berarti di total ada berapa tuh keterampilan yang sudah kamu miliki, ya gitu. Jadi tolong dipahami, jangan sampai udah Ibu kasih kunci-kuncinya,
terus kamu tidak memahami apa yang harus kamu miliki, ya gitu. Itu sangat disayangkan gitu, ya. Kalau perlu, kalau misalnya kamu kan kita suka minim waktunya, kamu malah minta sama ibu penanggung jawab lab, misalnya contohnya Bu Miski kita pulangnya agak telat dong, minjem labnya gitu. Yang penting kamu jaga alat-alatnya, kerapihannya ya gitu, seperti itu. Jadi boleh ya gitu, asal kamu bisa bertanggung jawab ya gitu untuk latihan. Karena tanpa latihan kamu tidak akan tampil dengan baik pada saat ujian. Malah tadinya saya ada rencana pengen OSCE. Nah, kalau OSCE nih juga sebetulnya bagus tapi cukup berat ya untuk kamu karena semua keterampilan harus full siap ya gitu. Misalnya nanti ada 25 keterampilan yang harus kamu miliki. Nah, 25-25-nya itu kamu udah harus paham ya gitu. Oke. Nah, jadi kalau ditanya berapa bobot SKS-nya KMB 1 4 ya, yang terdiri dari 3 teori, 1 praktikum ya gitu, praktikum dalam rangka tadi ya. Oke, paham ya? Nah, kemudian prasyaratnya apa? Ya, KDK 1, KDK 2 ya, kemudian kebutuhan dasar manusia, IBD, ya itu merupakan persyaratannya. Jadi kalau misalnya kamu udah belajar tentang anatomi fisiologi, kemudian patofisiologi, ya gitu, itu udah enak masuknya, ya gitu. Karena kamu berbeda dengan D3. Tadi aja Bu Seratun ngomong sama saya. Bu Nelly di kurikulum yang baru D3 sudah mulai banyak dibatasi, nggak boleh ini, nggak boleh itu, ya memang karena tingkat kewenangannya berbeda dengan yang profesi nurse, ya gitu nantinya. Nah, saya bilang nggak apa-apa, yang penting mahasiswa disiapkan aja, dan mahasiswa sekarang juga dia nggak langsung diem, dia langsung setelah lulus biasanya sekolah lagi, ya gitu. Ya, jadi kamu bersyukur yang langsung udah untuk mendapatkan profesi nurse-nya, ya gitu. Oke. Nah, PJ mata kuliahnya saya sendiri enak ya, sekarang udah ada WA-nya, jadi kita komunikasinya enak ya. Nanti juga saya mau menginformasikan misalnya jadwalnya, saya menginformasikannya ini karena jadwal belum lengkap banget ya, karena kurikulumnya kan baru diperbaiki nih ya gitu, baru lagi. Nah, sehingga ini agak telat memang karena kita kegiatannya banyak bertubi-tubi, tapi perkuliahan nggak mau mundur sama sekali, tetap dilaksanakan di tanggal 1 Agustus ya, semua ibunya terpontang-panting ya gitu. Nah, kemudian ya dosen pengampunya siapa aja? Ada Ibu Nilu Putu, ya Ibu ke program studi Anda, ya. Kemudian Ibu Kajur Anda, ya Ibu Kajur Anda ini juga orang perawatan medikal bedah, ya. Selain itu juga dia master biomed, ya gitu. Ini jangan salah nih, dulu cum laude ya di FKUI. Jadi dia kuliahnya bareng-bareng dengan dokter-dokter di Universitas Indonesia, ngambil anatomi fisiologi. Jadi emang mateng banget ya tentang anatomi fisiologinya. Dan lulusnya juga cum laude nih Bu Pramita, ya gitu. Nah, kemudian saya sendiri ya, saya dosennya Bu Pramita tuh, walaupun muridnya udah doktor ya, tapi dosennya masih tetap begini ya gitu. Itulah dunia. Jadi kadang-kadang dunia terbalik ya kan gitu. Ya nggak apa-apa, saya malah senang melihat dia. Cuman dia masih terus konsultasi dan masih satu departemen dengan saya. Makanya dia juga kalau bicara seperti saya ceplos-ceplos. Saya kadang-kadang suka menginformasikan juga jangan ceplos-ceplos karena Anda sudah siap-siap untuk menjadi seorang pejabat, ya kan gitu. Nah, kalau Bu Nelly kan emang maunya dosen murni aja, ya paling mau
pengelola usaha, ya, ngurusin asrama di Kimia, asrama di Pulau Mas, kemudian gedung di direktorat, ya, itu pada bisa disewakan. Dan sekalian promosi Bu Nuri, ya, ke Anda, siapa tahu ada yang ingin menggunakan gedung-gedung itu, termasuk gedung pernikahan, ya, gitu. Oke, kemudian Pak Aceh Sudrajat. Nah, ini juga, ya, ini Pak Aceh, Bu Pramita. Nah, itu lulusan kimia semua dulunya, ya, gitu. Nah, kemudian Ibu Santa Manurung, Bu Santa Manurung ini dari Persahabatan, Bu Suratun Persahabatan, Bu Wartona juga, kemudian Bu Paula juga, dan Bu Dewi Luciani dari Akademi Keperawatan Anestesi. Ya, kita bergabung menjadi satu, menjadi Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Ya, gitu. Jadi ini ya asal usul ibunya juga, dan cuman kita dari dulu, kalau saya memang tertarik dengan keperawatan medical bedah itu karena ilmunya tidak membuat kita menjadi bosan. Beda dengan keperawatan jiwa, ya. Saya yang bimbing Anda 3 bulan yang lalu, pas datang lagi, pasien itu udah masuk lagi. Waktu saya ada, dia pulang, pas saya masuk lagi untuk membimbing mahasiswa, totonya dia sudah ada. Jadi saya bilang, kok nggak ada perubahan, kapan berubahnya, ya gitu. Jadi kalau pasien jiwa itu bagaimana keluarganya bisa membawakan sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh perawat dan dokternya, ya, untuk menghadapi si pasien di rumah kelak, ya, gitu. Jadi kayak gitu. Makanya kita tuh nggak ada kegembiraan ya, karena melihat perubahannya itu susah banget dan sedikit. Beda dengan pasien KMB, dioperasi dari nggak bisa jalan, ya, dari susah dia, dari luka berat menjadi lukanya hilang sampai mulus lagi, ya, kelihatan dari perubahannya, ya, gitu. Nah, saya orangnya bangsa yang tidak sabaran, sehingga kayaknya nggak betah juga kalau di keperawatan jiwa. Sampai waktu itu dosen saya dari FIK UI marah banget waktu saya pindah ke keperawatan medical bedah. Sebetulnya saya orang medical bedah, cuman pas saya kuliah S1, S2, dosen saya bilang disuruh ikut menjadi pengajar di keperawatan jiwa, tapi saya ternyata passionnya nggak di situ, ya. Oke, nah kemudian pembelajaran kita baik teori maupun praktikum itu kapan, ya, gitu. Nah, ini teori itu 1 Agustus sampai dengan 25 September. Sebetulnya ini kalau kita lihat 30 September karena tanggal 30 kita ujian UAS, ya, gitu. Jadi tolong diingat, waktu kita cuma dikit Agustus September. Nah, jadi tiada hari tanpa belajar untuk semua bidang keilmuan, ya, supaya hasilnya maksimal. Kalau hasilnya maksimal kan Anda mau kerja di mana aja, alhamdulillah diterima di rumah sakit besar, misalnya Fatmawati, RSCM, Persahabatan, ya, gitu. Rumah sakit PON juga, wah, itu udah maju banget sekarang, ya. Itu waktu merintisnya aja saya ingat banget, ya. Nah, kemudian praktikum, ya, praktikum ini mulai dari kelas A. Yang pertama duluan mulai itu kalau nggak salah kelas A, ya. Nah, kelas A itu tanggal 11 sampai 15 Oktober, kelas B yang duluan 27 September sampai dengan 1 Oktober, kemudian kelas A-nya 11 sampai 15 Oktober, dan kelas RKI ini 8 sampai 12 November. Ya, gitu. Jadi tolong masing-masing dicatat, dan pada saat praktek ini yang kita satu kali 170 menit kali 16 minggu, ini kan dipadatkan menjadi 1 minggu. Makanya kita nanti prakteknya sampai jam 18. Bahkan ada mahasiswa yang rajin, dan memang betul sih mahasiswa yang rajin itu saya lihat juga
pas lulus diterima kerja dan memang hasilnya ya cepat banget mahasiswa tersebut, lulusan tersebut ya untuk keberhasilannya. Dan dia juga sampai malam-malam itu pulangnya, saya bilang jangan terlalu malam ya, takut begal soalnya. Ya mereka kan pada naik motor ya gitu. Jadi jangan sampai jam 9, paling lama jam 8. Saya juga deg-degan juga ya kalau anak orang pulang jam 9 malam ya gitu. Jadi saya berpesan kalau misalnya ngapain lagi latihan KMB Bu kata gitu. Nah, itu kita wanti-wanti ke mahasiswa tersebut. Nah, kemudian deskripsinya apa sih mata kuliah ini? Mata kuliah ini ya, jadi dia merupakan ya di sini pemenuhan kebutuhan pasien dewasa dengan gangguan sistem pernapasan. Jadi gangguan sistem pernapasannya sendiri, kemudian gangguan oksigenasi karena pernapasan, gangguan oksigenasi karena kardiovaskuler, ya, kemudian gangguan cairan karena gangguan perkemihan, ya, kemudian metabolik endokrin, ini juga ini bisa cairan, ya, bisa nutrisinya, ya, itu yang kita kenal dengan pasien sakit DM, ya, gitu. Kemudian pencernaan. Nah, setelah kita berbicara ada perkemihan, ada metabolik endokrinnya, ada pencernaannya, dan otomatis ada eliminasi fekal dan urinnya. Ya, gitu. Nanti ini akan bicara tentang ini juga. Nah, ini jadi fokus lingkup kegiatan kita di dalam pembelajaran ini adalah tentang tadi yang sudah Ibu sebutkan. Jadi Anda sudah belajar ada 11 sistem tubuh. Jadi Anda sudah masuk ke sistem pernapasan, kardiovaskuler, perkemihan, metabolik endokrin, pencernaan, ya, pencernaan beserta eliminasi urin dan fekalnya. Ya, gitu. Jadi ini tolong diperhatikan. Oleh karena itu, Ibu bilang basicnya adalah kamu paham tentang anatomi fisiologinya, kemudian kamu paham tentang patofisiologinya. Jadi bagaimana yang dari fisiologis itu menjadi patologis, menjadi penyakit, ya, gitu. Jadi kalau misalnya gini, tolong dong misalnya Sania kamu ceritain coba bagaimana dari DM bisa menyebabkan gagal jantung, ya kan gitu, atau MCI. Nah, kamu ceritain itu ya. Bagaimana dari DM bisa menyebabkan gangguan fungsi ginjal misalnya. Ya, nah kamu nanti sekarang mungkin belum bisa, tapi nanti setelah belajar di sini, insya Allah kamu udah bisa untuk menginformasikan itu. Wah, susah banget Bu, itu kan kamu karena belum belajar jadi susah. Yang susah itu karena kamu tidak belajar. Ya, jadi buta. Tapi kalau kamu baca, belajar, ya udah dikasih mata yang indah, otak yang bagus, ya, kamu manfaatin untuk belajar yang benar, pasti kamu bisa. Ya, kalau kamu malas, kamu ingat, mama kamu udah ngebayarin kamu lumayan harganya. Jangan salah, ada orang yang tidak bisa kuliah sampai malam ini pun, ya, dia masih bermasalah. Saya sedang ngurus itu tadi, ya, gitu. Jadi itu kamu harusnya bersyukur bisa kuliah, ya, bisa menggapai masa depan dengan baik. Ya, ada orang yang susah banget mau kuliah aja nggak punya uang, ya, gitu. Nah, capaian lulusannya gimana? Nah, nanti diharapkan kamu setelah ini mampu menerapkan prinsip etik, ya, perspektif hukum dan budaya dalam keperawatan, kemudian mampu memahami ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan berdasarkan pendekatan proses keperawatan, ya. Makanya nanti kan kamu waktu di KDK udah belajar tuh berbagai macam teori, contohnya salah satunya teori adaptasi. Nah, orang yang tadinya tidak DM terus dia beradaptasi terhadap diabetes mellitus. Karena diabetes mellitus tidak bisa disembuhkan, tapi bisa dicegah untuk terjadinya, ya, gitu. Jadi, nah disitulah itu fungsi kamu menerapkan berbagai teori yang ada,
ya gitu. Nah, kemudian mampu memberikan asuhan keperawatan secara profesional pada tatanan laboratorium dan lapangan klinik dan komunitas, ya, untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dan keselamatan klien, ya. Jadi ini hati-hati. Misalnya kamu, kenapa sih kok keselamatan klien? Memang nanti akan dapat manajemen pasien safety. Tapi kamu juga harusnya udah paham bahwa salah satu yang bisa menyebabkan pasien itu celaka adalah kamu salah dalam memberikan obat. Dan nggak tahu bahwa obat itu tidak boleh diberikan melalui pembuluh darah karena dia tidak akan menyatu, karena dia sifatnya minyak misalnya. Nah, itu kamu udah harus tahu. Jadi yang hal-hal yang kayak begitu itu udah sangat dipahami. Makanya baca dulu indikasinya apa, boleh nggak melalui aliran darah atau dia harus melalui muskulo, ya kan gitu. Ya itu contohnya. Nah, kemudian mampu melaksanakan keterampilan komunikasi dalam asuhan keperawatan dan informasi ilmiah. Nah, ini juga penting, ya. Nah, supaya kenapa? Komunikasi kamu yang bagus. Kalau kamu mendekati pasien, komunikasi terapeutik. Ya, kemudian komunikasinya tidak komunikasi sosial supaya dia juga menghargai kita, ya gitu. Jadi dia manggilnya Suster Sania gitu ya, Nurse Sania saya minta tolong dong, ya kan gitu. Jadi enggak Sania kesini deh gitu, ya. Besok jadi hati-hati, kamu tinggal bagaimana kontrak kamu di awal sama pasien waktu kamu praktek klinik, ya gitu. Kalau misalnya kamu meletakkan bahwa saya nurse Sania dan sedang mengikuti pendidikan gitu, ya. Nah, jadi kamu bagus, saya biasa dipanggil Nurse Sania gitu. Gitu aja ya gitu. Jadi jangan kenalin nih nama aku Sania gitu. Jangan ya gitu. Nanti panggilnya dari ujung ke ujung di bangsal, Sania, sini Sania, tolongin gue dong gunting kuku, ya kan gitu. Ya, bisa jadi kan kayak gitu, bisa nggak? Orang ibu aja bingung ngeliat mahasiswa digituin. Ngomongnya bisa, kamu nyebut susternya bisa nggak dengan yang lebih sopan? Iya Bu, maaf Bu, ya gitu. Jadi kembali saya kasih tahu ke mahasiswanya yang digituin. Saya bilang ini tergantung kontrak kamu di awal bagaimana. Ya gitu. Oke. Nah, kemudian mampu memahami ilmu, kemudian mampu memberikan asuhan keperawatan secara profesional, kemudian mampu melaksanakan keterampilan komunikasi. Nah, ini penting ya. Nah, kemudian capaian kemampuan mata kuliah apa? Ya kan gitu. Tuh. Ya, untuk mata kuliah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan perspektif keperawatan medikal bedah. Jadi kalau ditanya perawatan medikal bedah itu apa sih? Nah, Anda sudah bisa menjawabnya. Kemudian menganalisis evidence based practice. Jadi dari hasil penelitian-penelitian tentang perawatan medikal bedah itu apa dan ilmunya berkembang enggak? Ya, gitu. Kemudian menjelaskan perawat medikal bedah dan standar pelayanan keperawatan medikal bedah. Kemudian menganalisis gangguan kebutuhan oksigen akibat patologis sistem pernapasan dan kardiovaskuler, ya gitu. Jadi gangguan oksigen itu bukan karena gangguan sistem pernapasan saja, tapi bisa disebabkan juga oleh gangguan sistem kardiovaskuler atau sistem saraf, ya. Sistem saraf juga bisa menyebabkan gangguan kebutuhan oksigenasi. Ya gitu. Contohnya dia cedera kepala, kemudian terjadi pecah pembuluh darahnya, akhirnya oksigennya kurang, terus akhirnya muncul masalah ada bagian yang tidak mendapatkan aliran darah tersebut sehingga menyebabkan gangguan pada peta-peta yang ada di dalam otak manusia. Ya gitu. Nah, begitu juga dengan Anda, dengan pasien, ya contohnya. Kalau misalnya pasiennya DM, kemudian itu darahnya terlalu kental, terus akhirnya aliran darahnya pelan, lama-lama menyumbat, akhirnya muncul deh kelumpuhan di sebelah sisi tubuhnya. Ya gitu. Jadi dari DM pun bisa menyebabkan stroke, ya gitu. Nah, itu yang harus Anda edukasi. Bagaimana caranya supaya jangan sampai terjadi komplikasi. Ya gitu.
Nah, kemudian menganalisis gangguan kebutuhan oksigenasi akibat patologi sistem pernapasan, menganalisis gangguan kebutuhan cairan akibat patologi sistem perkemian dan metabolik, kemudian menganalisis gangguan kebutuhan nutrisi, ya, patologi sistem pencernaan dan metabolik endokrin, kemudian mendemonstrasikan dan menunjukkan intervensi keperawatan pada kasus gangguan sistem pernapasan, kardiovaskuler, perkemihan, ya. Ada berapa tuh pernapasan aja, ada macam-macam tindakannya, termasuk salah satunya adalah WSD. WSD dulu ada di D3, sekarang WSD tidak boleh di D3 karena perlu menggunakan analisis yang lebih tinggi, ya gitu. Kardiovaskuler juga bahkan bukan hanya melakukan EKG-nya, bahkan sampai membaca hasil EKG-nya, ya gitu. Kemudian perkemihan, metabolik, ya, kemudian pencernaan dan eliminasi fekal, ya gitu. Itu ya pada orang dewasa. Jadi nanti banyak yang akan Anda pelajarin. Nah, CPNK-nya akan memunculkan bahan kajian. Nah, nanti kamu akan belajar tentang konsep dan perspektif keperawatan medikal bedah. Ya, nih, dimulai dari definisi sampai dengan trend and issues-nya. Ya, kemudian evidence base-nya, ya, yang kedua, ya. Kemudian peran-peran medikal bedah dan standar pelayanan keperawatan. Nah, nanti akan Ibu berikan ini. Kalau yang nomor 1, saya minta Ibu Putu yang akan memberikan, ya, kebetulan beliau itu adalah spesialisnya keperawatan medikal bedah, ya. Ibu walaupun sudah lama berkecimpung di keperawatan medikal bedah, tapi pada zaman saya belum ada spesialisnya tahun 2000, ya, sehingga saya tidak ngambil spesialis keperawatan medikal bedah. Sebetulnya awalnya saya pengen ngambil tapi belum ada jurusan itu, ya gitu, sehingga saya ngambilnya magister keperawatan, ya, baru adanya magister keperawatan. Ya, jadi ilmu keperawatan itu sebetulnya berkembang, ya. Bahkan waktu awal juga saya mengajar di IKU itu, ya, karena waktu itu pengajarnya belum begitu banyak. Nah, sehingga saya diminta bantuan untuk mengisi karena SP-SP-nya belum ada, sehingga saya salah satunya yang ikut serta dalam pemberian materinya, ya, sama menguji tesisnya, ya gitu. Nah, kemudian gangguan kebutuhan oksigenasi akibat patologi sistem pernapasan dan kardiovaskuler, ya. Ini dari pengkajiannya, ya. Kemudian masalahnya apa aja? Nanti Anda ada bicara pneumonia, PPOK, CA paru, TBC, efusi plora. Nah, nanti ini kan banyak nih, ya. Nanti mungkin di awal dosen akan memberikan tentang konsep dasar secara umum, ya, gangguan sistem oksigenasi akibat dari gangguan sistem pernapasan misalnya. Nah, kemudian hanya mengambil satu judul. Nah, kemudian Anda mengambil beberapa judul, ini tugas kelompok, ya. Nanti ambil beberapa judul, tapi yang lengkap sampai ada kasusnya juga adalah cukup satu judul. Ya, misalnya Anda ngambilnya pneumonia, yang lain itu hanya bentuknya informasi keilmuannya aja, ya, dari konsep dasar penyakit dan askepnya. Ya, jadi segini. Jadi kalau dilihat nanti makalah Anda itu sampai 100 lembar. Ya, saya ingat waktu saya membimbing si Arsat, ya. Tapi yang Anda bahas sebagai contoh satu pool, ya, adalah semua diinformasikan, PPOK itu apa, CA paru itu apa, efusi flora itu apa, ya. Tapi yang lengkap dengan contoh kasusnya adalah satu, ya. Nih, tolong diperhatikan, ya, yaitu hanya misalnya boleh PPOK, boleh pneumonia, nanti tergantung Ibu Nelly ngasihnya apa. Ya, nanti saya akan share melalui
WA si pen ya supaya bisa menyampaikan tugas-tugasnya dan bisa mencicil tugasnya. Terus cara memberikannya gimana, Bu? Nah, setelah ibunya menginformasikan tentang konsep dasar pernapasannya atau perkemihannya, Anda langsung masuk dengan asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan sistem perkemihan, ya, gitu. Nah, nanti Anda ambil satu yang Anda ambil, contohnya untuk yang disajikan secara lengkap itu satu, tapi yang lainnya hanya sifatnya konsep dasar penyakit dan asuhannya. Nah, kalau yang satu tadi ada di dalam makalah itu juga, yaitu ada kasusnya dari hasil browsing, ya. Kemudian Anda olah ya menjadi sampai ada proses analisisnya, ya, identifikasi, analisis, kemudian penentuan diagnosa, ya, kemudian penentuan implemen rencana tindakan, ya, gitu, bahkan ada implementasinya, ya, gitu. Oke, jadi tolong diperhatikan, makanya kalau nggak memperhatikan nanti bingung di dalam membuat makalah, ya, gitu. Oke. Nah, kemudian rencana keperawatan pasiennya nih nanti. Kemudian implementasi pasien gangguan kebutuhan oksigennya. Nah, ini kan secara umum nih nanti ya. Ada juga yang secara spesifik. Kalau misalnya kebutuhannya kan pneumonia dengan PPOK berbeda. Kalau yang ini akut, kalau yang ini kronis ya. Jadi kalau ini permasalahannya gangguan penyakit paru, obstruksi kronis. Kalau ini pneumonia akut ya. Tuh, yang biasanya sampai nyeri dadanya. CA paru karena keganasan. Ya, karsinoma paru. TBC juga kronis. Efusi flora adanya cairan akibat bisa karena ada TBC, bisa karena ada CA parunya, bisa ada karena ada pneumonia ya. Terus kor pulmonal. Kor pulmonal ini biasanya udah ke arah gangguan fungsi jantungnya nih ya. Kemudian CAD, coronary arteria disease. Ini akibat dari gangguan sistem pernapasan tadi. Nah, kemudian udah masuk ke dekompensasi kordis, gagal jantung. Ya, ada hipertensi, anemia, leukemia udah dari perdarahan, ya udah sistem hematologi, DHF juga, dan gangguan pembuluh darah perifer. Ini juga ya udah hematologi. Jadi ada hematologinya nih, ya gitu. Yang semuanya bisa menyebabkan gangguan oksigenasi. Kenapa bisa? Karena darah adalah yang membawa oksigen ke seluruh tubuh, ya gitu. Kalau volume darahnya tidak adekuat, otomatis juga kebutuhan oksigennya tidak terpenuhi secara adekuat, ya gitu. Nah, kemudian implementasinya apa aja, macam-macam. Ada yang dikasih oksigen secara masker, ada yang pakai sungkup, ada yang pakai kantong, ya gitu. Jadi macam-macam tergantung kebutuhannya. Nah, kemudian setelah memberikan tindakan, otomatis kita pengen tahu berhasil apa enggak. Berarti kita melakukan evaluasi, ya. Nah, terus prosedur pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan kecukupan oksigen, ini bagaimana caranya? Nah, anak sekarang udah pinter ya. Nanti bukunya juga saya kasih tahu yang kalau belum hilang ya, karena banyak yang minta. Jadi bukunya itu online. Jadi saya memberikannya online. Bahkan ada kalau yang angkatan 1 buku online-nya itu lengkap banget ya, gitu. Makanya dia pada pinter-pinter tuh. Angkatan 1 tuh ya canggih-canggih lah, saking canggihnya ya banyak juga yang kena sindrom stres ya gitu. Pemeriksaan perubahan irama napas. Ini bagaimana caranya sih kalau mau ngecek perubahan irama napas, pemeriksaan bunyi napas dan fungsi jantung, bedanya di mana ya gitu.
Nah, kemudian perekaman EKG, pengambilan spesimen darah, nih. Jadi prosedurnya banyak, berapa biji tuh udah. Ya, kalau kamu ini prosedur tindakan untuk memenuhi kebutuhan oksigen, memberikan terapi oksigen, postural drainase, ya. Jadi jangan dibilang, ngapain sih jadi perawat? Nah, kalau Anda nggak bisa dengan ini, terus nggak bisa memonitornya, nggak sama aja. Anda nggak jadi apa-apa, gitu. Tapi kalau misal Anda paham semua apa yang sudah kamu dapati, pasti kamu keliling Indonesia, ya, gitu. Makanya ada yang dulu, kenapa kamu jadi perawat? Karena saya pengen keliling Indonesia, kayak tetangga saya taunya kepala bidang rumah sakit PON. Nah, murid kita juga alumni Akper Depkes Kimia 17, ya gitu. Jadi dia memang ya kembali emang anaknya rajin, ya, sekarang udah jadi ibu-ibu, ya gitu. Kayak seperti itu gambarannya, ya. Ya anaknya udah besar-besar juga, udah sepantar Anda, ya gitu. Jadi kalau misal memang Anda bisa menguasai ini semua, pasti keliling Indonesia, ya pasti cepat dipercayanya, ya gitu. Nah, kemudian gangguan kebutuhan cairan, nanti Anda baca sendiri apa aja. Nah, kemudian prosedur diagnostik juga, misalnya kalau orang mau dilakukan tindakan BNO IPP, gue lagi di ruangan, apa sih yang harus gue siapin gitu. Nah, ini harus dipersiapkan karena di sini ada peran perawat. Untuk USG ginjal juga apa sih yang perlu saya siapkan? Kemudian prosedur tindakan keperawatan untuk memenuhi kebutuhan cairan nih, memasang dan merawat infus, memberikan obat sesuai program terapi, obat juga gitu dicek dulu betul enggak dia benar itu sudah harus Anda lakukan, ya gitu. Nah, baru masuk ke gangguan nutrisi, ya. Nanti juga pemberian obat-obatan nutrisi akibat gangguan endokrin itu hati-hati. Endokrin itu hanya 2 macam masalahnya, karena kekurangan hormon, karena kelebihan hormon. Kalau kurang ditambahin, kalau nambahin yang nggak hati-hati, maka terjadi kelebihan. Nah, itu juga bakalan ada masalah. Kalau kekurangan juga ada masalah. Jadi bagaimana caranya supaya dia di-maintain tetap normal, ya itu semua. Ya, nah, mudah-mudahan Anda bisa mengikutinya. Ya, ini sampai kita kan tadi ada eliminasi ya, eliminasi ada urin, ada PK. Nah, PK nih sampai Anda mengeluarkan kalau pasien yang bising ususnya melemah kan itu dia biasanya nggak mampu tuh untuk BAB ya gitu karena kelemahan dari otot-otot ya yang untuk mengeluarkan BAB-nya tadi, maka dilakukan manual stimulasinya. Ya, kita pakai handscoon, kemudian dirangsang, ya dimasukkan kayak kita mau nembak orang gini, tapi itu dimasukin ke daerah anus kita, kemudian diputar ya. Nanti itu akan dipelajari. Kemudian merawat kolostomi juga, kolostomi itu karena ada kanker usus misalnya, kemudian dilakukan pengangkatan usus ya, berapa senti misalnya, apa 10 senti, apa 5 senti ya, kemudian diikatkan ke dinding perut. Nah, jadilah itu kolostomi. Nah, kolostomi ini bisa walaupun dia menderita kolostomi, itu kan bisa sampai berapa lama untuk menyembuhkan daerah saluran cernanya, ya dia dipasang kolostomi. Nanti setelah bagus saluran cernanya baru dihubungkan kembali ditutup, ya gitu. Kemudian pemasangan dan perawatan kateter, kemudian melaksanakan bladder training. Bladder training ini juga penting ya, latihan untuk perkemihan ya. Jadi kalau perempuan tuh pakai Kegel, latihan Kegel ya. Nah, kalau laki-laki kita melatih untuk suruh nahan, terus suruh itu ada nanti prosedurnya SOP-nya yang untuk Anda pelajari ya. Kemudian edukasi pasien dengan tindakan peritoneal dialisis ya. Dialisis nanti juga termasuk kalau dia persiapan alatnya apa? Persiapan cairannya apa? Persiapan pasiennya harus diapain? Mau dilakukan hemodialisa ya gitu. Jadi kalau Anda udah paham itu, Anda juga pergi ke ruangannya enak, ya nggak stres, ya tinggal
memahami apa yang sudah dipelajari di bangku kuliah. Nah, kemudian persiapan dan edukasi pasien dengan berbagai tindakan hemodialise. Memberikan obat sesuai program terapi. Jangan sampai orang baru habis hemodialisa langsung disuruh jalan. Ya, harusnya diistirahatkan dulu, ya, kemudian baru dicek tekanan darahnya udah normal, baru dia diizinkan untuk pulang. Ya, nah strategi pembelajarannya ini ya ada teori, penugasan, ada praktikum. Ya, jadi sudah tergambar. Terus jangan bilang, paling kalau ini nggak tahu nih tugas kita nggak masuk. Jangan seperti itu. Ya, karena ibu-ibunya, karena kita menomorsatukan kualitas, jadi ibu-ibunya tuh punya catatan khusus. Misalnya saya punya catatan tentang Rizky bisa menjawab apa enggak, Rizky udah masuk belum tugasnya, ya tugas kelompoknya dia aktif enggak, itu saya punya catatan khusus. Jadi kalau misalnya saya mau memberikan angka 4 pun, itu dengan tidak ragu-ragu. Ya gitu, sama Ibu Surati juga gitu misalnya. Saya memberikan lebih nih kepada ini karena waktu diskusi kita lihat aktif, waktu dia presentasi bagus ya kan gitu. Waktu dia di lab juga nggak main-main, serius ya gitu. Oke, jadi seperti itu gambaran karakter dari ibu-ibu Jakarta 3. Ya, jadi tolong kamu perhatikan. Jadi jangan berharap paling nggak hafal sama kita, siapa bilang ya gitu. Jadi pernah itu kejadian sampai saya ngedengernya, saya koordinatornya padahal ya PJMK-nya. Terus dia bilang, loh kamu lupa kamu belum masukkan, nanya-nanya nilai sama saya, kamu lupa kamu belum masukkan tugas. Ya saya sampai diem aja. Ya, jadi hati-hati. Jadi ibu itu punya catatan di bukunya, di buku kecilnya, ya gitu, tentang misalnya Adelia udah masuk belum, ya gitu. Walaupun satu kelompok nilainya kadang-kadang berbeda-beda, ya gitu. Jadi seperti itu. Masa yang rajin sama yang males disamain, ya. Harus ada perbedaan supaya memberikan semangat untuk mahasiswa. Oke, nah itu. Nah kemudian strategi pembelajarannya udah. Ini tentang praktikum. Praktikum nanti kita ada modulnya, ya, mempelajari materi praktikum tentang gangguan sistem pernapasan, kardiovaskuler, perkembangan, metabolik endokrin, pencernaan dan eliminasi PK. Ya, nah itu Anda isi dulu, nanti Anda baca dulu teorinya, waktu yang di kelas seperti apa. Kemudian baru Anda isi bukunya sampai penuh, ya gitu, askepnya. Nah, kemudian Anda mencoba dengan menggunakan SOP yang ada di dalam buku itu, ya. Kemudian pada saat ujian nih pelaksanaan, itu kan udah latihan dulu nih, Anda udah dikasih contoh sama ibunya, kemudian latihan. Nah, kemudian pada saat ujian Anda udah lancar-lancar aja. Ya, gitu itu contohnya. Yang diharapkan gitu, ditanya, kenapa Anda kalau pada pemasangan WSD itu konsepnya apa sih? Menggunakan teori apa? Nah, Anda tahu konsepnya. Ya. Misalnya positif negatif. Positifnya di mana? Di atmosfer atau di dalam, gitu. Ya, jadi dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah, contohnya seperti itu. Jadi itu dia sudah ada di otak dia seperti itu, ya. Dan itu menurut Ibu sih ilmu dunia ya, jadi nggak susah-susah banget, bisa dipelajari, ya. Gitu. Kamu kan ilmu akhirat aja belajar agama tuh susah-susah gampang ya. Kamu bisa menghafal Al-Quran aja kamu bisa, ya gitu. Apalagi beginian, ya gitu. Oke, nah ini bobot penilaiannya. Jadi kognitif kita itu 60%, ya 60% nih UTS sama UAS-nya. Jadi tolong dicicil, ya. Bahkan nanti Ibu juga ngasih
Misalnya yang mau Ibu pelajari ini berapa soal, besok Bu Putu berapa soal, Bu Pram berapa soal gitu, udah keluar di situ itunya indikasinya. Kalau zaman Ibu kuliah dulu mah nggak ada. Kita tanya ujiannya tentang apa aja Dok, baca satu buku. Ya jadi 3 hari sebelum ujian itu saya udah ngebongkar buku dulu. Ya padahal yang ditanya cuma 3 karena esai. Ya gitu. Kalau sekarang yang ditanya 100, ya kan gitu. Nah, nanti kamu tinggal jawabannya berapa. Ya, jadi nanti kita di pertemuan ke-7 ya pada tanggal berapa tuh ya. Kita udah masuk ke UTS. Ya, nanti 8 sampai 14 itu bahan UAS. Jadi seperti itu. Jadi tolong Anda cicil, bikin catatan kecil sendiri untuk mudah memahami. Karena usahakan satu askep 30 menit kamu menghafalnya. Jadi kalau soalnya diputar kemana, kamu bisa menjawab. Ya. Nah, terus makalah 20%. Ya, cuma 20%. Nggak gampang juga untuk mencapai 20% ini. Dan angkanya kamu kepengennya 4 kan. Nah, makanya kerja kelompoknya harus digalakkan. Ya gitu. Jadi jangan nanti mau nongol Sania lagi, jangan. Jadi lihat temen yang nggak biasa ngomong diajak untuk bisa ngomong ya supaya tadi kemampuannya rata ya gitu. Kan pahala kalau kita membantu teman kita, jangan sampai waktu ujian dibantunya. Kalau bantu ya waktu ujian kita salah besar. Kita ngajarin goblok gitu namanya ke teman kita. Ya, kalau kamu teman yang baik adalah memberikan informasinya sebelum ujian. Ya, gitu. Sebelum Anda tampil presentasi. Nanti kalau ada, kan lu bikin materinya yang ini. Nanti kalau misal ada pertanyaan tentang ini, lu jawab ya. Gitu. Ya, jadi udah bagi-bagi. Gitu. Siapa menjawab apa, jangan diborong gitu loh. Ya, kecuali menambahkan. Kalau menambahkan juga jangan sampai menjatuhkan temannya. Gitu ya. Jadi nanti saya mau menambahkan ya cara yang teman saya mengatakan seperti itu, mungkin saya akan tambahkan tentang ini sedikit gitu ya kan. Jadi jangan teman saya tadi kurang pas, jangan seperti itu artinya menjatuhkan teman ya. Nah, kemudian psikomotornya 30%. Nah, ini bobotnya sama dengan 100%. Nah, ini praktikum. Dari 0 kamu nggak tahu apa-apa sampai masuk ke lab, akhirnya kamu keluar udah berisi sekitar 20 tindakan apa berapa tindakan, tadi banyak banget soalnya tindakannya. Ya. Nah, yang tidak kalah penting katanya keluhan pasien adalah saat ini anak zaman now sikapnya. Nah, ya kan? Sikapnya kadang-kadang ya. Nah, ini kita akan bentuk juga di sini. Jadi sikap profesional salah satunya adalah care dengan pasiennya. Ya. Terus kalau misal pasiennya bilang, Suster Rizky kok kepala saya habis makan obat itu pusing ya gitu. Nah, kamu masa tunggu ya nanti saya sampaikan ke dokter. Harusnya sebelum kamu memberikan obat ke pasien itu kamu udah baca dulu apa sih efek samping dari obat itu, kamu buru-buru. Sekarang mah enak browsing. Kalau dulu kita cari buku farmakologinya. Ya kan? Ya, jadi punya HP bukan untuk chat-chatan doang, tapi untuk belajar. Ya, langsung efek samping dari pemberian nepronin misalnya. Itu apa sih gitu. Ya. Kemudian misalnya pemberian obat Ariset itu apa sih gitu. Kita udah buru-buru ya. Terus Pak ini kan emangnya dalam proses awal itu nanti akan timbul nyeri. Nah, nyerinya ini selama 3 kali 24 jam. Setelah itu biasa aja, Pak, gitu. Tapi kalau misalnya udah lebih dari 3 kali 24 jam dia nyeri, boleh kita lapor ke dokternya, ya gitu. Paham ya? Gitu, karena yang mempunyai hak pemberian obat-obatan adalah dokternya, tapi kita mengobservasi. Kita sebagai advokasi untuk pasien, jangan yang ini belum habis, udah langsung disuruh beli obat aja. Kalau misal BPJS mungkin nggak bayar ya, tapi kalau obat-obatnya obat paten kan kasihan pasiennya juga, ya apalagi dia
misalnya ekonominya pas-pasan, ya gitu. Itu maksud Ibu. Nah, tata tertibnya nih, ya, mahasiswa hadir dan laksanakan PBM sesuai jadwal yang telah ditentukan, dan bila berhalangan mengirimkan surat dari orang tua, bahkan surat sakit ya, jadi nggak bisa berhalangan gitu aja. Bila sakit wajib mengirimkan surat atau bukti sakit. Dosennya aja kalau sakit harus ada surat sakit, kalau nggak surat sakit potong cuti. Ya tuh dosen tuh ya gitu. Tadi ada yang nanya sama saya, kalau aku besok mau gini, udah ambil cuti aja. Karena kalau nggak ambil cuti, bakalan dipotong cuti, saya bilang. Ya, mahasiswa laki-laki berambut pendek dan tetap tertata rapi. Kalau ada kumis yang rapi, ya jangan jangan membuat jijik atau jorok, dan jenggot juga rapi, terus cukup rapi ya. Mengisi link daftar hadir kalau misalnya dia dalam bentuk kan kalau udah kita dari luring, berarti linknya itu ya hard copy. Tapi kalau misalnya kita pembelajaran masih daring, ya berarti ada linknya, ya gitu. Nah kemudian mahasiswa yang berhalangan hadir selama PBM mengirim surat izin tidak dapat mengikuti PBM dari orang tua atau wali, tidak hadir karena sakit, kirimkan surat. Nah kalau misalnya Anda aktif juga nanti harus menyesuaikan, misalnya aktif di HMJ misalnya ya. Jadi Anda harus cepat-cepat bisa beradaptasi terhadap apa yang jalan ya, karena saya salah satu orang yang dulu diminta pendapat tentang kalau mahasiswa aktif di kemahasiswaan terus dia membawa harum nama kampus katanya, apakah tidak dipertimbangkan? Tetap dipertimbangkan, tapi untuk nilai tetap Anda yang harus berusaha untuk mendapatkan nilai yang pantas untuk Anda. Karena kan kita nilai nggak turun dari langit, ya kan? Kita hanya memberikan misalnya, oh dia pergi ikut tanding misalnya seminggu atau 3 hari paling dalam hal perkuliahan ya, karena membawa nama Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Nah, tapi untuk nilai tetap Anda harus beradaptasi terhadap pencapaian nilai yang optimal. Jadi jangan sampai kalau itu anak PA saya, kamu boleh ikut HMJ dengan catatan prestasi kamu di dalam bidang akademik tidak turun. Nah, terus yang akan saya berikan rekomendasi yaitu yang nilainya 3 lebih. Ya, 3 lebih 25. Kalau nggak 3 lebih 25 nggak saya izinkan. Artinya dia tidak bisa memanage diri dia sendiri, dia memanage orang lain. Nah itu kan kacau kalau kayak gitu. Ya, padahal mamanya nyuruh kamu sekolah. Sebetulnya sih bagus kalau misalnya aktif di HMJ, karena HMJ itu salah satu wadah untuk kita bersosialisasi, berkomunikasi, ya, sehingga perkembangan itu akan lebih cepat. Ya, saya juga dulu aktif di HMJ, sama kayak Bu Yupi juga ibu direktur kita gitu. Orang yang aktif di UNJ, jadi di HMJ itu jadi biasanya
Ada pertanyaan nggak? Paris, ada yang ditanyain nggak, Paris? Kamu istighfar terus ya? Ya, Paris. Iya, Bu, siap, sudah cukup, Bu. Cukup ya. Bisa ngikutin kan, Paris? Insya Allah. Bisa, Ibu. Ya. Ya. Nah, kalau misalnya sudah, berarti saya masuk ke pertemuan saya yang pertama dulu ya. Oke, kita lanjut ya. Setuju? Bagaimana, setuju enggak? Baik, Ya, Ibu. setuju, Bu. Ya. Oke ya, Ibu akan share dulu tentang ininya. Oke. Oke, nah ini ya baik. Saya akan mulai langsung aja ya. Nanti Bu Putu kan tentang perspektif keperawatan medikal bedahnya, dan sekarang saya peran-perawat medikal bedah dan standar pelayanan keperawatan medikal bedah ya gitu. Baik ya. Sebelum kita masuk ke standar pelayanan, ya tentu kita harus tahu dulu ya apa itu yang dimaksud dengan keperawatan medikal bedah, ya, yaitu pelayanan profesional yang berdasarkan pada ilmu dan teknik keperawatan medikal bedah, ya, yang berbentuk pelayanan bio, psiko, sosio, spiritual pada klien dewasa. Nah, sebetulnya bentuk ada juga yang seperti ini, yaitu pada anak-anak. Nah, berarti yang bedanya apa? Membedakan, yaitu tentang pendekatannya, ya, pendekatannya yang berbeda, ya, gitu. Jadi kalau ini dia pendekatannya komprehensif, bionya bagaimana, psikonya bagaimana, sosio dan spiritualnya bagaimana, ya, gitu. Nah, untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang berupa meningkatkan kemampuan yang ada pada individu, mencegah, memperbaiki, serta melakukan rehabilitasi dan suatu keadaan sakit oleh individu. Ya, gitu. Contohnya kalau misalnya gangguan keperawatan medikal bedah ini tentang sosionya, coba siapa yang bisa ngasih contoh deh. Paris, coba jawab, Paris. Paris. Paris, jangan tidur deh. Paris. Paris masih ada nggak, Paris? Nah, ini kasih contoh coba, Paris. Katanya dia berbentuk pelayanan biopsikososio spiritual. Memangnya ada ya pasien mengalami masalah sosionya kalau misalnya dia lagi dilakukan perawatan? Itu contohnya seperti apa sih, Paris? Ya, coba kasih contoh, Paris. Apa contohnya? Atau siapa yang bisa? Paris pasti bisa ini, ya. Apalagi banyak istighfar tuh, berarti nggak banyak lupanya. Kok ketawa, Paris? Bener loh, Ibu nggak ngibul ya. Karena kalau saya lupa aja, saya istighfar langsung ingat lagi, ya gitu. Ya, Pak Paris. Jadi kalau menurut saya sosial dari dari biopsikososial spiritual ini adalah bagaimana cara pelayanan dari seorang perawat melakukan sosialisasi dan berkomunikasi dengan klien, Bu, seperti itu. Jadi apa yang dijadikan bagaimana cara perawat berkomunikasi itu dapat mempengaruhi dari kesehatan klien, seperti itu, Bu, menurut saya. Ya. Tapi sebetulnya begini ya, pada saat dia sakit itu udah otomatis biopsikososio spiritualnya pasti terganggu. Contohnya gini, Bapak biasanya kalau nggak sakit ngapain, Pak? Oh, saya kumpul di ujung gang, main catur, ya kan gitu.
Nah, pas dia sakit dia nggak mampu melakukan itu. Sekarang bagaimana perasaan Bapak? Ya saya kepengen cepat sembuh, pengen bisa ngumpul lagi sama teman-teman. Ya nggak Paris? Nah, kayak gitu contohnya, ya kan? Nah, besok kamu tanya, Pak, bagaimana apa yang Bapak rasakan selama Bapak sakit? Dari bionya, kalau bionya kelihatan kan dari hasil pemeriksaan fisik kita, ya kan? Gitu. Kemudian psikonya, stres nggak sih orang sakit? Nah, kamu tanya coba, makanya jangan dibentak-bentak pasiennya. Karena dia nggak dibentak aja udah stres. Apalagi kalau Paris yang senyumnya manis tapi tidak pernah senyum, takut pasiennya, ya gitu. Paham Paris? Orang lihat senyum kamu aja langsung sembuh, ya kan? Gitu. Tuh contohnya, itulah hebatnya perawat, ya. Kalau kamu senyum dia langsung nanya, oh Pak, dia nggak manggil kalau laki-laki Pak Mantri, saya boleh nggak beli itu nasi Padang, ya kan? Udah langsung dia nembakin nasi Padang duluan, ya. Padahal nasi Padang itu merupakan kontraindikasi untuk pasien DM pada saat itu, ya kan? Gitu contohnya. Paham, Baris? Ya. Nah, spiritual juga gitu. Biasanya dia pergi ke gereja. Nah, tapi pada hari Minggu dia nggak bisa ke gereja karena sakit. Apa yang dia rasakan? Kalau orang yang agamanya tinggi kan stres, ya gitu. Atau ya kita aja nggak usah jauh-jauh. Yang biasa kalau orang biasa sholatnya rapi, ngambil wudhunya setiap saat, totonya terpasang kateter, terpasang itu, pasti dia merasa terganggu nggak spiritualnya? Ya, nah itu contoh nyatanya jadi kayak gitu. Gampang kan ngejawabnya, ya. Nah, kenapa coba Paris kesusahan? Karena Paris males baca, ya kan gitu. Nah, jadi nanti ke depan lebih rajin baca. Saya yakin kamu menjadi orang yang hebat ya di dunia keperawatan. Jadi orang hebat dunia keperawatan, orang ketua umum PPNI aja bekas mahasiswa saya, ya udah lebih hebat dari saya, ya gitu. Ya emang begitu harusnya, berarti berhasil mendidiknya, ya. Nah, ini untuk mengatasi itu semua perlu peran utama perawat, yaitu memberikan asuhan keperawatan yang profesional, yang didasari dari tadi dia secara biologi dia bagaimana, anatomi, patofisiologi itu yang mendasari dia semua. Tapi kalau dia nggak didasari itu, mana tahu dia untuk melakukan asuhan, ya gitu, paham ya? Nah, yang ibu garis bawahnya adalah kamu berbeda dengan D3, jangan salah. Kalau di nurse saya nuntutnya banyak, ya. Jadi secara anatomi fisiologi saya akan bertanyanya banyak, ya gitu. Tapi kalau D3 saya nggak berani, ya. Karena apa? Karena dia tidak sedalam apa yang kamu pelajari. Makanya bukunya yang dipelajarin juga textbook, jangan nggak textbook gitu loh, ya. Jangan hasil browsingan semua, hasil browsingan kan belum tentu benar. Ada yang bekas bahan kuliah saya tahun berapa kali tahun jebot ya gitu. Padahal ilmu itu kan terus berkembang, ya gitu. Oke, nah ini pengertian keperawatan medical bedah berdasarkan menurut Raymond H. dan Shimamura 2009. Katanya ada mengandung 3 unsur. 1, mengembangkan diri secara terus-menerus, ya, untuk meningkatkan kemampuan profesional dalam bidang medical bedah. Ya, dengan cara ngapain? Nih, menerapkan konsep-konsep keperawatan dalam melaksanakan kegiatan keperawatan. Melaksanakan, jadi kamu udah belajar KDK kan? Nah, di KDK kan banyak belajar tentang teori keperawatan. Ada teori apa aja coba Ita Sylvia, masih ingat nggak? Ibu. Ya, teori apa aja sayang? Ada King. King itu teori apa? Si King. Kemudian ada Orem. Ya kan, dengar Orem nggak? Yang lain boleh yang jawab, yang masih ingat. Orem itu di bidang keperawatan teori apa? King apa?
Kemudian ada siapa lagi coba? Jadi ada teori sistem, ya bagaimana kuatnya bahwa sistem itu sangat berpengaruh terhadap pasien, ya. Nah, kemudian ada teori adaptasi, kemudian ada teori self-care, ya, bagaimana memandirikan pasien yang tadinya nggak bisa mandi, terus supaya dia bisa mandi sendiri itu bagaimana, ya itu kan teori-teori itu diterapkan. Yang kamu sudah pelajari waktu belajar KDK 1, KDK 2 tuh, ya kalau nggak salah. Selain dari proses keperawatan, ya gitu. Jadi dibuka lagi ilmunya supaya nanti proses untuk menerapkan teori-teori tadi enak banget. Orang yang tadinya mulus atau kena luka bakar, nah bagaimana nih dia beradaptasi dengan kondisinya yang baru. Nah, hidungnya tadinya mancung, tahu-tahu kena air keras jadi bonyok, nah, misalnya. Kamu harus ngapain nih? Harus bagaimana supaya membuat dia pede lagi? Ya kan gitu. Itu maksudnya di situ, ya. Jadi keperawatan medikal bedah itu yaitu ya harus mengembangkan diri ya agar kamu bisa membantu pasien-pasien tadi ya dengan menggunakan konsep keperawatan, kemudian melakukan kegiatan keperawatan ilmiah, contohnya penelitian, ya penelitian kecil-kecilan. Ya, Ibu yakin itu dari aspek mahasiswa aja banyak yang mampu untuk hal seperti itu, ya gitu. Kemudian berperan sebagai pembaharu. Nah, ini juga pembaharu. Siapa tahu kamu belajar tentang posisi polar, mungkin ada kali posisi polar yang bisa mobile. Nah, itu kan inovatif tuh. Ya, bisa menghasilkan barang yang mahal, bagus, ya kan bisa berdaya jual. Jadi dia mau pergi kemana dia bisa diberikan posisi itu gitu loh. Ya, tapi dengan tadi ya bisa dibuat seperti itu. Kali dengan menggunakan bajaringan kali ya, yang enteng tapi bisa dibawa-bawa kemana-mana. Ya itu contohnya. Nah kemudian mengikuti perkembangan iptek nih secara terus-menerus. Kayak sekarang kita ada dampaknya dengan pandemi. Tadinya gaptek, terus sekarang jadi bagus, ya kan gitu. Tahu tentang cara menggunakan HP untuk belajar, laptop untuk belajar, tadi cuma chat doang, ya kan gitu. Kemudian mengembangkan iptek peralatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, ya kemudian berperan aktif dalam setiap kegiatan ilmiah yang relevan. Contohnya kan webinar-webinar tuh pada gratis, boleh kamu ikutin. Karena sertifikat itu nanti bisa dilampirkan di dalam ijazah kelulusan Anda dan dilihat, oh kamu ikut webinar apa aja selain BTCLS, ya kan gitu. Pasti cepat berdaya jualnya tinggi, ya. Nah, yang kedua katanya melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu keperawatan medikal bedah nih. Mahasiswa juga dianjurkan untuk melakukan ini, ya gitu. Jangan salah. Mahasiswa itu namanya mahasiswa, berarti mahasiswa itu hebat. Makanya jangan tidur melulu, kalau tidur melulu nggak jadi hebat karena bacanya dikit. Gitu. Oke, ya Ibu aja kepengen kamu menampilkan hal-hal yang baru ya, yang bisa kamu munculkan. Ibu yakin karena otak kamu masih fresh ya, sehingga bisa menghasilkan segala sesuatunya dan biasanya lebih kritis ya gitu dalam berpikir bertindak. Oke, nah kemudian yang ketiga apa kata si Raymond? Berfungsi sebagai anggota masyarakat yang kreatif, produktif, terbuka untuk menerima perubahan. Nah kalau orang yang mau maju nih katanya salah satunya adalah mudah untuk menerima pembaharuan. Jadi jangan merasa tersingkir. Oh sekarang modelnya begitu, oh kalau gitu gue harus memahami ini supaya bisa tetap beraktivitas di lingkungan profesi gue. Nggak gentar walaupun orang udah misalnya, kalau kamu masih muda, kamu ikut lagi program doktornya. Tapi kalau ibu kan udah tua, berarti ibu
menyesuaikan. Ya, gitu, supaya apa? Tetap digunakan bermanfaat dengan baik. Ya, gitu. Paham? Ya, jadi jangan sampai aduh dia memang pinter, berarti kamu doain orang itu, sedangkan kamu nggak ngedoain diri sendiri. Harusnya kan kamu bagaimana ya caranya supaya bisa jadi seperti dia gitu. Kalau kayak gitu bagus, tapi jangan iri, bagaimana ya dia kok punya mobilnya banyak sih, bagus-bagus gitu. Boleh iri kayak gitu, tapi kamu berusahanya juga harus keras dan tidak menjadi negatif bermusuhan, tapi menjadi motivasi gitu. Nggak apa-apa. Tapi kalau Ibu menyarankan lebih baik irinya dalam bidang keilmuan. Ya, karena dari ilmu tadi kamu bisa mendapatkan macam-macam. Ya, gitu. Oke. Nah, kemudian apa itu sistem kesehatan Yankes? Nah, ini makanya Bu Putu yang berbicara tentang perspektif keperawatannya, perannya segala macam. Kalau Ibu langsung berbicaranya tentang sistem kesehatan Yankes, ya gitu. Nah, sistem kesehatan Yankes ini yaitu mencakup keseluruhan organisasi, ya, di dalam bidang kesehatan, ya, yang melakukan berbagai kegiatan dengan tujuan utamanya adalah melakukan promosi kesehatan dan merawat kesehatan orang, ya, supaya lebih baik. Nah, untuk merawat, untuk dia dapat dengan sukses, tentu dia juga memiliki suatu sistem yang adekuat, ya, gitu, supaya apa yang dia inginkan bisa tercapai dengan baik. Ya, itu salah satunya adalah kita berperan di dalam sistem itu, yaitu sistem perawatan. Ya, kamu harusnya bangga juga ya, di dalam suatu pelayanan kesehatan hanya ada 2 aja, dokter sama perawat sudah bisa berjalan dengan baik, ya kan, gitu. Paham nggak? Ya kan? Ya. Tapi coba dokternya tidak ada, tapi kita kan melakukan asuhan keperawatannya masih bisa, ya. Tapi kalau di dalam suatu sistem semua bekerja pada bidangnya masing-masing, sehingga di dalam merekrut orangnya juga dia betul-betul harus yang baik supaya bisa memberikan asuhan yang terbaik, baik itu dari aspek kedokteran, baik itu dari aspek laboratorium, baik itu dari aspek keperawatannya, ya, baik dari aspek fisioterapinya. Ya, itulah yang dinamakan sistem kesehatan dan pelayanan kesehatan, yang tujuannya adalah untuk memberikan asuhan keperawatan atau asuhan kesehatan untuk masyarakat pada umumnya, ya, gitu. Oke. Nah, pemberian pelayanan merupakan karakteristik dari pelayanan yang diberikan kepada konsumen atau pasien. Untuk memberikan pelayanan yang baik, maka ekspektasi kebutuhan customer-nya bersifat relatif, merupakan komponen penting yang harus diperhatikan. Nah, ini yang tadi Bu bilang. Jadi secara otomatis dia juga belajar dari pasarnya, siapa konsumennya, ya, masyarakat seperti apa. Nah, tentu dia akan menanggapinya berbeda. Tapi kalau sekarang supaya rumah sakitnya laku, itu dia lakukan, baik itu yang dari tingkat rendah maupun tingkat atas pendidikannya. Dia sama, sehingga sehari itu pasiennya bisa bertumpuk di situ. Contohnya apa? RSUD, ya, gitu. Itu ada, apalagi kalau udah menggunakan BPJS, ya, orang yang punya uang aja itu pasti memilih BPJS, ya, gitu. Karena kalau misalnya itu yang membuat saya tertarik juga menggunakan BPJS pada saat itu, orang di kantor butuh biaya operasi 200 juta. Nah, karena dia menjadi anggota BPJS, akhirnya operasinya tadi bebas. Seharusnya harganya segitu. Sama dengan operasi jantung juga begitu. Yaitu hebatnya BPJS. Ya, gitu. Oke. Nah, sistem pemberian pelayanan melalui 4 hal yang penting yang perlu diperhatikan.
budaya layanan yang berkaitan dengan kebiasaan. Nah, kemudian visi misinya. Jadi dia mau seperti apa sih, sama kayak kita aja. Kita visi misi kita apa? Kan kamu udah baca kan visi misi Poltekkes Kemenkes Jakarta 3, dia hebat di dalam melakukan asuhan keperawatan apa. Nah, harusnya kan Anda tahu ya. Nah, keterlibatan karyawan berkaitan dengan sikap dan perilaku karyawannya, kemudian kualitas layanan mencakup strateginya bagaimana, proses pemberiannya bagaimana, sistem manajemen kerjanya gimana, kalau dia masuk jam 7, dia jam 7 datang enggak? Terus 7:30 katanya mulai, udah mulai belum? Ya. Apa yang tertulis di dinding semua dilaksanakan dengan baik, berarti itu kualitas layanannya cukup bagus. Ya, berarti sudah mengimplementasikan. Ya, gitu. Dan dia berorientasi terhadap kebutuhan klien ya, atau konsumen ya gitu. Nah, berkaitan dengan layanan kesehatan, maka kita sebagai perawat medikal bedah harus paham tentang lingkup keperawatan medikal bedah. Nah, kemudian kalau kita udah paham, maka kita yakin akan berkiprah, berkualitas dalam memberikan pelayanan kesehatan. Ya, lingkup kita ngapain sih di keperawatan medikal bedah? Terus standarnya kita ngapain sih? Standarnya kita melakukan asuhan dengan menggunakan pendekatan dari pengkajian sampai dengan evaluasi. Ya, gitu. Jadi ada standar pengkajian, ada standar apalagi intervensi, ya gitu. Jadi seperti itu yang diinikan. Nah, ini lingkup praktek keperawatan medikal bedah. Ya, ini akan dalam dibahas oleh Ibu Futu besok ya, nanti kamu tinggal perhatikan dan baca, nanti Anda bisa menjawab kalau misalnya kurang paham di hari Jumat ya, hari Jumat atau hari Kamis ya. Nah, ini praktek keperawatan medikal bedah sendiri. Jadi dia menggunakan langkah-langkah ilmiah dimulai dari dia kaji dulu pasiennya, apa yang dirasakan, ya gitu, keluhannya apa, secara subjektif apa, objektif apa. Jadi jangan juga kita hanya subjektif doang, tapi kita lihat kenyataannya bagaimana. Kemudian dari situ baru kita bisa menganalisis masalah dia apa. Kemudian baru kita bisa merumuskan diagnosa. Baru kita buat perencanaannya. Sudah ada rencananya, baru bisa diimplementasikannya. Ya, setelah diimplementasi, maka kita harus melakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana tingkat keberhasilannya, ya, dengan memperhitungkan keterkaitan komponen-komponen biopsikososio, ya, klien dalam respon gangguan fisiologis sebagai akibat penyakit, trauma atau kecacatan, ya. Nah, ini lingkup kliennya. Nah, nanti Anda bisa baca sendiri, ya. Kemudian fokus telahnya siapa? Adalah respon manusia. Jadi kita melakukan pengkajian terhadap apa yang dirasakan pasien. Sama, kalau dokter ngobatin penyakitnya, kalau kita respon dari apa yang telah dilakukan dokter itu, apa yang ada. Terus nanti dia cerita sama kita, suster kok obatnya bikin kepala saya pusing ya. Nah, kamu langsung buru-buru lihat obat itu efek sampingnya apa. Terus kamu diskusi deh sama dokternya, ya, diteruskan atau tidak. Itu juga kalau sudah berapa hari, ya gitu. Jadi seperti itu. Jadi sifat kita adalah sebagai advokat bagi pasien kita, pembela bagi pasien kita. Nah, terus kita ingat kembali, ini sebetulnya tadi udah Ibu singgung, mengingat basis telahan kita respon klien bersumber dari gangguan fisiologis, bangka pemahaman akan patologis ya, atau mekanisme terjadinya gangguan atau potensi manifestasi klinis dari gangguan tersebut sangat mendasari ya lingkup garapan dan intervensi keperawatan. Jadi kalau Anda kuat waktu di anatomi fisiologi dan patofisiologi, Ibu yakin kamu ngerumusin diagnosa itu kecil. Ya gitu, karena kamu udah paham tentang itu ya. Nah, karena ini semua nanti akan menyangkut ini ya, karena kan patofisiologi, anatomi, fisiologi, patologis ya,
penyakit, ya. Ini bisa nanti kita dengan mudah melakukan asuhan ke sini, baik itu tentang sistem persarapan, endokrin, pernapasan. Kalau misalnya kamu paham tentang endokrin, wadah yang kegambar sama kamu tentang tiroid, yaitu hipertiroid dan hipotiroid, kemudian DM, ya kan, hipoglikemi dan hiperglikemi. Pernapasan ada keganasan, ada gagal napas, ada sumbatan, ya. Sumbatan juga bisa salah satu sebabnya adalah kanker, ya gitu. Jadi kalau kamu udah paham tentang anatominya, kamu udah bisa langsung mengira-ngira masalah yang ada di pasien ini apa, ya gitu. Sehingga kamu beresponnya pas, ya gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Nah ini lingkup garapannya, ya. Berangkat dari fokus telaah, ya, keperawatan medikal bedah, lingkup garapan keperawatan medikal bedah, ya, adalah segala hambatan dalam pemenuhan kebutuhan dasar yang terjadi. Jadi ada hambatannya di mana? Oh, ada sumbatan pernapasannya, berarti kita fokus ke sumbatannya sehingga sampai sumbatan itu hilang. Terus pasien bernapas dengan normal kembali, ya gitu. Kita nggak meresepkan, tapi kita bisa melakukan kolaborasi dengan dokternya dan juga mengimplementasikan tindakan keperawatan. Salah satunya adalah teknik semi-Fowler dan Fowler, ya gitu, dan massage. Ya, massage juga bisa membantu untuk memudahkan atau melancarkan, ya, itu yang dinamakan dengan fisioterapi dada, ya, sehingga riaknya mudah keluar. Terus atau pemberian nebu, ya gitu, nebulizer, ya. Nah, guna menentukan berbagai hambatan pemenuhan kebutuhan dasar manusia dan modalitas yang tepat untuk mengatasinya, maka diperlukan keterampilan berpikir logis dan kritis. Nah, kamu udah belajar tentang critical thinking. Nah, di situ pasien ini butuh oksigen dulu, apa butuh untuk rasa nyamannya. Oh, kalau oksigennya nggak segera mati, kalau rasa nyaman nggak bakalan mati, ya. Kalau mati pun udah berhari-hari dirawat baru mati, ya kan gitu, itu contohnya. Jadi critical thinking dengan mengadop kepada kebutuhan dasar manusia, yaitu Abraham Maslow. Nomor 1 itu kebutuhan dasar cairan, oksigen, oksigenasi, kemudian naik ke atas apa kebutuhannya. Paham ya? Jadi ilmu yang telah Anda pelajari waktu sama Bu Deswani tentang konsep dasar teori, nah itu bisa kamu implementasikan di dalam asuhan keperawatan medikal bedah, ya gitu. Oh, bagus banget. Nanti bahkan medikal bedah belajar tentang perawatan luka bakar. Nah, tuh bayangin, orang kan nggak mudah, berarti teori adaptasi Roy, ya, itu muncul di situ. Bagaimana mengadaptasikan orang yang tadinya mukanya mulus, totalnya kena luka bakar, hidungnya udah nggak mancung lagi, ya. Nah, itu bagaimana tuh proses Anda? Ya, Anda yang ada 24 jam di ruangan. Ya, saya juga tadinya jujur aja saya masuk ke perawatan bukan karena keinginan sendiri, ya. Tapi setelah saya melihat pasien, akhirnya saya jatuh cinta sama pasien, ya gitu. Senang aja ngelihat pasien bisa membantu orang, gitu. Ya, nah ini peran dan fungsi perawat, tapi nanti juga akan dibahas oleh Ibu Putu secara lebih mendalam. Ya, ini nggak apa-apa, hanya untuk referensi aja sama kamu. Bahkan kalau Ibu nanti menanyakannya sampai seperti kasus, biasanya saya menanyakan ini. Ya, jadi saya kemas dalam bentuk kasus, kemudian Anda menjawabnya dengan baik berdasarkan peran-peran tersebut. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada yang bertanya nggak? Ngantuk ya, capek? Ya. Nah, jangan lupa sekalian, Ibu belum lupa nih, ya. Nanti jangan lupa absennya. Kalau praktek berarti per kelompok, ya. Udah tahu kan praktek? Ya, jadi
kamu di bawah bimbingan siapa? Misal kalau Bu Neli berarti 1 minggu itu sama Bu Neli dari hari Senin sampai dengan Jumat. Jumat kita biasanya ujian di hari Jumat, ya gitu. Nah, kalau absen ini jangan lupa tadi kan ada 16 kali pertemuan. Jadi yang masuk 16 kali pertemuannya aja, ya gitu. Tolong si pen, ini tugas si pen, jangan sampai nanti di akhir bingung ya, karena kita nanti berhentinya deket ke Desember. Nah, kamu libur, jadi jangan libur kamu ngejar-ngejar absen ya. Kalau libur ya libur aja ya, apalagi libur akhir tahun. Ya insya Allah kalau nggak pandemi lagi ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Jadi absennya tolong ya si pen ya. Nanti kalau nggak paham nanya sama ibu langsung kalau ada di kampus. Kalau kamu kebetulan lagi di kampus, kamu tanya aja nggak apa-apa. Ya gitu daripada salah. Atau tanya sama Pak Riki, Pak Danang ya kan, kalau nurse Pak Danang ya boleh langsung tanya Pak Danang. Oke. Baik, sampai sini ada pertanyaan nggak? Paris mana? Paris udah langsung hilang aja Paris. Jihan, ada yang mau ditanya nggak Jihan? Cukup paham ya? Laili, mau nanya nggak Laili? Ya sama lah Ibu udah loyo kayak Anda ya. Karena nih Ibu buka ya. Karena Ibu juga baru nyampe. Tadi yang katanya siapa tuh, Bu, katanya mau jam 19, emang saya lagi di jalan juga ya gitu. Rumah saya di Tanjung Priuk. Ya kebetulan tadi ada kegiatan sampai sore sehingga ada yang saya urusin mahasiswa ya gitu. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, ini saya stop dulu share screen-nya ya. Nanti Bu kirim melalui si pen, tolong disebarkan ya. Nah, untuk jadwal nanti Ibu lagi rapikan dulu sama kelompoknya ya, kelompok tugas supaya Anda udah bisa untuk melakukan tugas. Pertemuan selanjutnya Ibu Putu sama Bu Pram, nanti Ibu kasih tahu ya tentang apa ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Silakan. Bisa apa bingung? Ayo dong ngomong dong, masa ngomong aja nggak berani. Ya, bisa apa bingung? Izin masuk Ibu, saya Winda Anggreni sudah Ya, mulai cukup paham. cukup paham ya, insya Allah ya. Insya Allah. Berarti nanti jawaban dari Ibu benar semua loh. Ya, jawaban soalnya ya kan itu ada 5 apa 6 soal, berarti benar semua insya Allah ya. Baik Ibu rasa juga Anda udah cukup lelah, besok pagi kita juga udah mulai perkuliahan lagi, jangan ada yang telat ya. Karena kalau telat ngikutinnya suka nggak enak ya gitu. Sampai sini terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa. Iya Ibu, izin masuk Ibu untuk